PTM terbatas di Paudaman itu sudah ada mekanisme atau SOP yang kita buat, bagaimana mekanisme pelaporan dan sebagainya sudah ada. Atau SOP yang kita buat, bagaimana mekanisme pelaporan dan sebagainya sudah ada. Dan masyarakat saya kira bisa lebih tepat menyampaikan kepada, misalnya ada kejadian di sebuah kabupaten A, maka lebih tepat ke kabupaten tersebut atau ke provinsi tersebut. Tentu Kemendikbud kan mengelola lebih dari 1,5 juta satuan pendidikan, tentu akan sangat terbatas. Jadi yang bisa langsung ke lapangan tentu adalah dinas-dinas setempat. Gitu. Baik, terima kasih Pak Jumeri untuk informasi keterangannya. Semoga ini berjalan dengan baik nantinya, evaluasinya juga. Selamat bertugas kembali Pak Jumeri. Ya, terima kasih Mas Anhar ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sahabat MK Pak Jumeri, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud. Dan kita lanjutkan kembali ini bersama tadi Pak Joko Winarno, Kepala Sekolah SMPN 13 Semarang. Kita juga terhubung dengan Pak Susanto, Dr. Susanto MA, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Nah, kita undang Anda untuk juga bisa menyampaikan pertanyaan ya di WhatsApp 081578600923. Saya sapa Pak Susanto. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mas Anhar. Ya, terima kasih bergabung dengan MKFM Yogyakarta. Tadi Pak Joko Winarno sudah mengawali perbincangan kita, disusul Pak Jumeri, tapi waktunya terbatas. Kita lanjutkan sedikit ini Pak Susanto, Pak Joko Winarno. Pak Susanto, terkait dengan pembelajaran tatap muka, tadi Pak Jumeri menyampaikan pada intinya ini sudah berjalan 4 semester, jarak jauh, siswa sudah jenuh dan dikhawatirkan malah menimbulkan permasalahan. Dari KPAI ada hal yang disorotin ya sebenarnya ya untuk PTM saat ini. Yang paling perlu diperhatikan apa nih Pak Susanto? Ya, memang kalau mencermati persiapan pembelajaran tatap muka ya untuk periode sekarang sebenarnya tentu ada kemajuan ya dibandingkan tahun 2020. Karena di tahun 2020 KPAI juga melakukan pengawasan di 9 provinsi, sementara di tahun 2021 di 7 provinsi ya. Nah, hasilnya memang cukup menarik. Di tahun 2020 itu 16,7%, ya, hanya 16,7% satuan pendidikan yang siap menggelar PTM ya. Siap dalam konteks ini adalah siap sekolahnya, siap daerahnya, siap termasuk juga gurunya, orang tuanya, dan anaknya. Tetapi ada pergeseran positif di tahun 2021 79,54% ya. Ini kan menggembirakan ya. Ini menggembirakan. Artinya bahwa satuan pendidikan di Indonesia sudah memiliki komitmen besar, tentu sebagian juga atas dukungan pemerintah daerah ya. Karena kan yang kita lihat itu dari sisi setidaknya ada 3 indikator ya. Pertama adalah infrastrukturnya, kedua SOP atau protokol kesehatannya, yang ketiga adalah pendukung lainnya. Kalau melihat dari sisi infrastrukturnya, misalnya kesiapan sekolah menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, memastikan bangku-bangku sekolah itu di set sedemikian rupa dengan jarak 1,5 meter atau 1 meter misalnya. Itu sebenarnya alhamdulillah juga cukup baik. Tetapi memang ada beberapa tantangan dari temuan kita. Ada sebagian sekolah yang menyediakan tempat cuci tangan, misalnya tidak mengalir ya. Hal itu kelihatannya sederhana, tetapi itu prinsip saya kira untuk memastikan anak-anak kita sehat ya saat dalam situasi COVID-19. Jadi kami tentu mendukung penyiapan pembelajaran tatap muka dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kehati-hatian, tetapi tentu kita semua juga nggak boleh terburu-buru ya. Nggak boleh terburu-buru. Kalau memang sekolahnya belum siap, tentu juga harus ada waktu untuk menyiapkan agar lebih siap.
Contoh misalnya, kami berpandangan tidak hanya menyiapkan semata infrastruktur SOP-nya, tetapi juga memastikan perubahan perilaku dari warga sekolah. Contoh misalnya, di SOP kita, anak-anak diminta menggunakan masker, ya. Tidak semata-mata dia membawa masker, karena beberapa pantauan kita itu anak bawa masker tapi ditaruh di leher, gitu ya. Itu sederhana, sudah mengikuti SOP bahwa dia membawa masker, tetapi tidak fully mengikuti protokol kesehatan, dia menggunakan masker dengan sebaik. Nah, hal-hal seperti ini saya kira kelihatan sederhana, tetapi bisa berdampak bagi situasi proses pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Ya, baik. Dari segi kondisinya, kalau ini ditetapkan sekarang PTM sudah cukup siap atau sebaiknya masih perlu ditunda sedikit lagi atau seperti apa nih Pak Susanto? Ya, memang kalau kita menggunakan alat ukurnya WHO, positivity rate itu kan idealnya di bawah 5%. Kalau menggunakan standar WHO memang demikian, ya. Tentu saya kira ini butuh kerjasama semua pihak, tidak hanya di-deliver pada satuan pendidikan. Karena apa? Karena semua pihak berperan, ya. Misalnya peran dinas kesehatan sejauh mana, peran Satgas saya kira sejauh mana, peran Pemda sejauh mana. Apalagi isunya adalah bagi satuan pendidikan swasta, jumlah di Indonesia, satuan pendidikan swasta itu jauh lebih banyak dibandingkan satuan pendidikan negeri. Saya kira Pak Kepsek SMP Negeri 13 Semarang tidak seberat bagaimana menyiapkan bagi kepala sekolah di satuan pendidikan swasta. Kenapa? Ya, secara umum SMP negeri itu sudah banyak support dari negara, ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi bagi satuan pendidikan swasta itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Belum lagi kalau bicara misalnya beberapa swasta yang handling pembiayaannya kan dari orang tua, ya. Ada beberapa swasta yang beberapa waktu lalu kami rapat koordinasi nasional, misalnya masyarakat tidak bisa membayar, itu kan berpengaruh bagi gurunya, ya. Sementara dana BOS itu ya tidak bisa mengcover seluruh gaji guru dan memang tidak dimungkinkan untuk seluruh gaji guru. Nah, hal-hal seperti ini saya kira memang butuh solusi, butuh kerjasama, ya. Orang tua saya kira juga butuh kerjasama dengan satuan pendidikan agar satuan pendidikan benar-benar bisa menyiapkan dengan baik. Kita memahami jumlah satuan pendidikan di Indonesia untuk swasta ini kan mayoritas untuk kelompok bawah, ya. Kalau untuk menengah atas saya kira nggak ada masalah, ya. Tetapi untuk satuan pendidikan swasta yang kelompok bawah, kelompok-kelompok rentan pada umumnya, ini tentu tantangan yang sangat berat, ya. Hal-hal seperti ini saya kira butuh kolaborasi, butuh dukungan. Nah, lembaga-lembaga zakat saya kira juga butuh, ya, memberikan perhatian, ya, pada satuan pendidikan swasta yang memang membutuhkan support sehingga PTM ini benar-benar ready, ya. PTM benar-benar ready. Ready dalam arti bukan hanya kebijakan daerah, tetapi juga sekolah ready, gurunya ready, orang tuanya ready, anak-anak juga ready. Nah, hal lain yang juga jadi pencermatan kami adalah saat anak-anak kembali pembelajaran tatap muka, ini saya kira juga penting butuh beberapa literasi. Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara nasional, intensitas anak menggunakan gadget itu tinggi sekali, di luar untuk kepentingan belajar. Nah, kalau kemudian anak intensitasnya tinggi menggunakan gadget di luar kepentingan belajar, potensi anak-anak kita kerentanan perubahan perilaku itu juga tinggi, gitu. Makanya saat dalam beberapa studi kan anak kalau lekat dengan konten-konten kekerasan, potensi anak menjadi bully kan juga tinggi, kan? Ada kerentanan lah, kira-kira begitu. Makanya sebelum masuk saya kira tidak hanya semata-mata mendidikkan anak kita terkait dengan protokol kesehatan, tetapi juga terkait dengan pencegahan potensi bullying pada anak-anak kita. Itu penting, ya, literasi-literasi seperti itu penting agar anak-anak saat hampir 1,5 tahun di rumah, belajar dari rumah,
kemudian sekarang anak-anak kita akan kembali sekolah itu benar-benar ready semuanya, termasuk juga aspek psikologisnya. Itu saya kira, Mas Anhar. Baik Pak Susanto, kita ke Pak Joko Winarno kembali. Pak Joko, 3 hari, 2 hari berarti ya, 2 hari yang sudah berjalan kemarin dengan hari ini mulai ke hari ketiga, apakah ditemukan perilaku siswa yang mungkin di luar dugaan guru begitu? Wah, siswa tidak masuk sekolah sekian lama, sekarang perilakunya begini begitu, adakah ditemukan? Iya, terima kasih Mas Anhar. Juga selamat pagi Bapak Susanto dari Ketua KPAI, Pak Sumeri tadi yang sudah memberikan, dan saya juga bisa bergabung di radio MTFM. Untuk hal-hal yang mungkin perilaku yang bisa tampak pada saat PTM, ini kami mengamati juga. Jadi anak-anak itu respon terhadap guru itu ada yang di dalam ruangan itu tidak seperti kalau pada saat PTM sebelum COVID ini kan anak itu begitu aktif. Ini anak karena saking lamanya barangkali tidak berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru di suasana yang dilepas di kelas dan sebagainya, itu ada sesuatu yang agak aneh. Jadi responnya kadang kurang cepat, terus kemudian ada jeda waktu lah, itu ada jeda waktu. Terus kemudian ya ini ada perilaku yang cenderung agak pendiam. Jadi antar siswa dengan siswa itu ada agak pendiam karena ya ada mungkin beberapa faktor, karena memang tempatnya sudah kita buat supaya steril, terus ada sekat dan sebagainya, sehingga mereka pun juga untuk berkomunikasi juga terbatas. Selain itu juga tertutup semua. Nah, inilah hal yang menjadi agak berbeda daripada PTM biasa. Jadi saya tambahkan untuk Mas Anhar dan Pak Susanto dan pemirsa semua. Jadi untuk pelaksanaan PTM di Kota Semarang ini memang kami sudah memenuhi dari semua aspek, Pak, termasuk dari isian data pokok pendidikan, kesiapan itu juga sudah kita clear semua. Terus kita juga bekerja sama dengan tim kesehatan di tingkat kecamatan, yaitu Puskesmas. Monitoring juga dilakukan dari kepala dinas langsung kemarin. Yang kedua ini malah dari Bapak Gubernur, dari Pak Ganjar, itu untuk memastikan bahwa pelaksanaan PTM di Kota Semarang, khususnya di SMP Negeri 13, itu berjalan dengan baik dan lancar, meskipun ada ada semacam kritik ya, diantaranya tentang kerumunan yang masih tampak di situ. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, barangkali Mas, untuk tambahan informasinya. Nah, Pak Susanto, ini kaitannya dengan perilaku siswa, ada perilaku orang tua, ada perilaku siswa, warga sekolah juga secara umum. Apa yang perlu ini nantinya diawasi juga oleh KPAI ini? Ya, memang kalau dilihat dari potensi terkait dengan perilaku ya di satuan pendidikan, memang betul yang disampaikan Pak Anhar dan juga Pak Kepsek tadi. Ada beberapa hal yang butuh dicermati. Misalnya soal hal-hal sederhana lah terkait dengan perilaku orang tua. Terkait saat mulai pengantaran, mulai penjemputan, saya kira memang butuh edukasi yang simultan ya, karena ada beberapa pantauan kita saat orang tua mengantar itu maskernya juga tidak dipakai dengan sempurna. Nah, itu hal sederhana, tetapi ini juga bisa menjadi figur tiruan bagi anak-anak kita. Yang kedua soal antar jemput ya. Nah, antar jemput ini sebenarnya kalau beberapa sekolah sudah menyediakan, saya kira tinggal pastikan protokol kesehatannya. Bagi anak-anak yang berbasis perkotaan, apakah memang memungkinkan misalnya dengan Gojek atau katakanlah fasilitas yang lain? Karena tentu butuh juga dikaji dari sisi katakanlah
keterandalannya safety buat anak-anak kita, terutama dari sisi kesehatan. Oke, meskipun apa yang bersangkutan sudah ada SOP ya, misalnya driver Gojek dengan suhu tertentu tidak dimungkinkan mendrive misalnya, apakah memang bisa dipastikan? Karena itu juga menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak kita. Nah, hal lain juga perilaku anak-anak kita terkait kepatuhan pada protokol kesehatan di sekolah. Saya kira memang butuh pengawasan yang simultan dari guru. Saya kira memang guru saat ini tambahan tugasnya menjadi lebih banyak ya Pak Kepsek ya. Jauh lebih berat dibandingkan sebelum COVID-19 saya kira. Kalau dulu kan ya saya kira berbeda lah dengan situasi saat ini. Belum lagi berpikir terkait dengan kesehatan guru dan lain sebagainya. Nah, beberapa sekolah misalnya memberikan satu aturan, misalnya guru yang katakanlah tidak memungkinkan ke sekolah adalah guru yang dalam kondisi tertentu misalnya sudah mulai mumet-mumet gitu ya. Kalau dulu kan sebelum situasi COVID kan guru panas biasa itu kan sebenarnya udahlah kita harus ke sekolah. Tapi kalau sekarang kan memang tidak dimungkinkan. Nah, hal-hal seperti ini juga menyulitkan saya kira bagi kepala sekolah saya kira. Saya kira memang butuh exit strategi hal-hal seperti ini sehingga anak-anak kita saat PTM nanti benar-benar maksimal ya. Maksimal dari sisi pembelajarannya, tapi di pihak lain juga maksimal dari sisi protokol kesehatannya. Itu saya kira. Pak Anhar. Baik, Pak Joko, ini kaitannya dengan kondisi yang memang masih seperti ini ya, ada yang bisa jadi sakit, ada yang tidak masuk, ada yang memang memilih tidak masuk dulu, kan tadi siswa diberi pilihan ya bisa berangkat atau tidak. Tanya dengan materi yang disampaikan kepada siswa berarti penerimaannya pun akan sangat beragam ini ya. Lalu target pembelajarannya sendiri seperti apa ini? Apakah kemudian tetap target-target itu ketat harus dicapai kompetensinya misalnya? Ya, jadi kita tentu saja juga sudah menyesuaikan dengan keadaan, artinya kurikulum yang kita desain di suasana COVID ini juga sudah kita tuangkan di dalam KTSP, jadi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan. Target kita yang paling utama adalah perilaku siswa di dalam suasana yang baru atau di new era yang baru ini, bagaimana dia itu melaksanakan satu aktivitas di dalam sekolah dengan melaksanakan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Terus kemudian diberi pemahaman pada materi yang pertama pada saat anak itu masuk itu tentang hal ehwal tentang COVID-19. Ini kita pahamkan pada anak. Terus perilaku hidup sehat juga kita sampaikan kepada anak karena ini sangat penting sekali menyangkut kesehatan mereka dan kita semua. Baru di situ kita memberikan materi secara terjadwal. Tetapi tidak semua materi itu kita mata pelajaran kita sampaikan pada pertemuan tatap muka itu. Jadi seperti olahraga dan BK itu kita sampaikan di hari daring. Jadi itu. Mungkin sebagai ilustrasi Mas Anhar, jadi kami itu melaksanakan pembelajaran kan dalam 1 minggu 4 hari. Jadi dalam 1 minggu 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, 2 hari anak itu setengah atau 50% berada di sekolah dan 50% di rumah. Kemudian hari ketiga dan hari keempat itu kita change, kita gilir sedemikian. Nah, untuk pembelajaran kita satu waktu dan pembelajarannya hibrid, artinya di sekolah tetapi juga terhubung dengan yang di rumah itu. Sehingga kita juga untuk target kurikulum ya tetap akan kita sesuaikan dan sudah kita tuangkan di dalam kurikulum tanggal satuan pendidikan di sekolah kita. Dan pasca PTM ini berlangsung, tentu kita akan juga melakukan pengawasan lagi ya, untuk melakukan rechecking apakah memang sudah ada pergerakan perbaikan
Sudahkah bergeser dari sekian persen yang masih belum siap tadi? Saya kira ini akan terus kita pantau. Mudah-mudahan ke depan satuan pendidikan kita jauh lebih aman, jauh lebih safety, jauh lebih memberikan perlindungan terbaik buat anak-anak kita.